Bagaimana Dokter Rizky? Peserta di angka 190. Ya, bisa Dok. Silakan Dok. Nah itu bisa. Ya. Minimal kuning. Ini. Iya. Oke, terima kasih. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di acara webinar Sequelae After COVID-19 Infection. Acara akan kita segera mulai dengan pertama-tama akan ada pembukaan dulu oleh Ketua Umum PDPI, Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru, konsultan. Dan siang ini kita ada dua pembicara yang sangat terkenal yang akan membagikan info-infonya. Yang pertama adalah nanti akan dibawakan mengenai what's respiratory problem after recover from COVID-19 infection oleh Profesor Dr. Faisal-Yunus PhD SPPK. Dan pembicara kedua yang tak kalah penting, long COVID-19, is it real, manifest on COVID-19 oleh Profesor Dr. Ali Fahyal Syam, SPP PhD KGEH. Sebelum para pembicara mulai, silakan Dr. Agus Dwi Susanto untuk memberikan sambutannya untuk acara webinar, sekaligus membuka acara webinar ini. Silakan Dr. Agus. Terima kasih Dr. Fatia sebagai moderator. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pembicara, Profesor Faisal-Yunus, Profesor Ari, moderator Dr. Fatia, para guru besar, staf ataupun para sejawat yang hadir pada siang hari ini untuk mengikuti acara webinar mengenai post-COVID ya, terutama bagaimana gambarannya, apakah sequelae itu memang ada dan seperti apa long COVID itu nanti akan dibahas oleh dua pembicara yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Fatia. Perhimpunan Dokter Paru Indonesia senantiasa memberikan update ilmu-ilmu yang baru menyangkut COVID ini, dan ini tentu selalu diberikan sesuai dengan perkembangan ilmu yang ada di internasional mengenai hal-hal yang baru. Tentunya diharapkan akan memberikan banyak hal kepada teman-teman sejawat, baik dokter spesialis paru, dokter spesialis lainnya yang terlibat ya, seperti penyakit dalam, rehabilitasi medik khususnya, dan juga teman-teman dokter umum yang selalu mengikuti perkembangan di dalam masalah COVID-19 ini. Masalah COVID-19 ini tentunya tidak lepas bahwa ternyata pasien sudah selesai sembuh, ada problem-problem yang banyak dilaporkan saat ini menjadi sebuah hal yang kita kenal sebagai namanya adalah long COVID. Oleh karena itu pada siang hari ini akan disampaikan oleh para pakarnya bagaimana long COVID pada bidang pulmonologi dan juga di luar pulmonologi yang akan memberikan pencerahan kepada kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh para pembicara ini dapat bermanfaat dan tentu memberikan hal yang positif kepada teman-teman sejawat di seluruh Indonesia yang mengikuti acara siang hari ini. Demikian sambutan dari saya, dan secara resmi saya buka webinar dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Agus atas sambutannya. Saya ingin menyapa kedua pembicara kita siang ini, Prof. Faisal dan Prof. Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya mulai ya. Iya, terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Ari. Saya mulai dengan pembicara yang pertama, yaitu Profesor Dr. Faisal-Yunus PhD SPPK dengan judul What's Respiratory Problem After Recover from COVID-19 Infection. Prof. Faisal sudah tidak asing lagi, beliau saat ini adalah anggota staf divisi infeksi asma PPOK, Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi. Prof juga adalah ketua kolegium pulmonologi dan kedokteran respirasi di Indonesia.
Silakan Prof, waktu udah tepat dipersilakan. Makasih banyak Dr. Fathia. Selamat siang para saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semuanya sehat, insya Allah. Jadi siang ini kita membicarakan tentang COVID, long COVID-19. Jadi sebagai definisi dikatakan bahwa adalah suatu istilah yang dipakai untuk menggambarkan bagaimana orang-orang yang baik dia sudah recover dari COVID-19 ini, atau dia masih start positif, tapi dia memberikan gambaran yang terus berlangsung efek dari infeksinya. Dan kemudian itu juga menyebabkan berbagai gejala yang jauh dari keadaan sebelum dia terinfeksi. Nah, kemudian istilah ini bisa macam-macam ya. Kalau kita lihat dari National Health Service di Inggris, dia mengatakan bahwa didefinisikan long COVID ini sebagai gejala yang terus berlangsung dan memberikan gejala setelah 12 pekan setelah infeksi terjadi. Kemudian ada lagi, saya baca istilah selain long COVID ini juga ada namanya post-acute COVID-19, atau juga katakan yang menyebutkan post-COVID syndrome, dan bahkan ada juga yang menyebut chronic COVID-19. Jadi tergantung siapa yang menulis, di mana mereka, tapi istilah ini pada maksudnya sama. Itu orang-orang yang sesudah masa COVID harusnya sudah berlalu, tapi dia masih tetap memberikan gejala-gejala. Nah, jadi secara perjalanan penyakit kita mengetahui masa inkubasinya 2-14 hari, kemudian penyakit berlangsung, ya, dan dikatakan diperkirakan sekitar 10-15% dari kasus-kasus COVID ini mengalami keadaan serius, dan dari yang 10-15% itu 5% itu mengalami penyakit yang kritis. Nah, biasanya pasien-pasien itu membaik setelah mereka sekitar 2-6 minggu. Jadi ada paling cepat 2 pekan, tapi yang paling lambat 6 pekan. Itu pada biasanya. Tetapi ada juga mengatakan sekitar 10% dari pasien itu setelah diperiksa, dia tetap positif untuk COVID ini, kemudian dia masih ada gejala-gejala, masih terus terdapat gejala-gejala ya, sampai setelah 3 minggu ya, dari dia diinfeksi. Jadi sekitar 10% dari mereka. Jadi artinya mengalami long COVID ini kita berbicara tentang prevalence ya, walaupun belum ada menyatakan prevalence yang tepat, tapi ini salah satu penelitian mengatakan sekitar 10% dan mereka masih memberikan gejala-gejala. Nah, inilah barangkali yang kita sebut dengan long COVID. Jadi mungkin prevalence sekitar 10%, 1 dari 10 orang yang terkena infeksi COVID masih memberikan gejala-gejala. Nah, kemudian ini menunjukkan data saja yang saya ambil tadi malam, sampai tanggal 10 Desember tadi malam, itu sudah ada sekitar 169.000 orang yang terkena 69 juta orang ya sedunia terkena COVID, dan sudah di 220 negara, dan meninggalnya sudah lebih sekitar 1,5 juta orang sedunia. Dan untuk Indonesia sampai tadi malam juga datanya sekitar 598.000 sekian, kemudian yang meninggalnya 18.000. Jadi artinya masih berlangsung ya. Sementara untuk Indonesia kita tahu fase 1 saja belum selesai, puncaknya juga kita belum tahu. Jadi kita belum tahu sampai kapan COVID ini akan berlangsung. Dan kalau tahu kita jumlahnya seperti ini, sekitar 10% akan mengalami long COVID. Jadi ada 558.000 orang masuk COVID, sekitar 59.000, cukup banyak ya. Orang masih mempunyai gejala-gejala setelah dia terinfeksi COVID. Ini definisi yang lain mengatakan bahwa terjadi gejala respiratory yang tetap, ya, kemudian walaupun dia sudah pulang dari rumah sakit, dan sehingga dia menjadi orang-orang yang tadi kita sebut sebagai long COVID. Jadi ini memperlihatkan gambaran ini COVID-19 yang warnanya keseluruhannya, kemudian yang warnanya biru ini yang mempunyai gejala, kemudian yang kemudian masih ada gejalanya, itu yang warnanya masih gejalanya masih berlangsung walaupun mereka sudah pulang ke rumah. Nah, kemudian jadi long COVID atau sindrom COVID-19 ini
dikatakan ini ada satu penelitian yang dilakukan oleh Cavarno Schneider ya pada Oktober 2020, jadi kira-kira 2 bulan yang lalu, dia memperlihatkan ya, sampai 150 pasien COVID-19 ini ya, pada hari 7 sampai hari ke-60 di Towson University itu masih mempunyai gejala. Ya. Kemudian kita lihat juga di sini bahwa umur rata-rata pasiennya sekitar 49 tahun, 5% yang mempunyai paling kurang 1 komorbid. Jadi ya seperti yang sudah kita tahu banyak yang punya komorbid. Kemudian ada orang dengan komorbidnya anosmia, ya satu gejala. Kemudian 50% yang anosmia itu sekitar 50%. Kemudian onsetnya ya pada hari ke-30, ya 23% hari ke-60. Nah, kemudian itu tentang anosmia. Jadi pada hari ke-28 sekitar banyak 60%. Ya. Pada hari ke-30 sudah mulai berkurang menjadi 28%, kira-kira separohnya. Sedangkan hari ke-60 ya sudah berkurang lagi. Tapi kita lihat antara hari 30 dan 60 kurangnya sedikit, tidak sebanyak pengurangan pada waktu hari ke-28 ke hari waktu onsetnya dibanding hari ke-20 ya. Kemudian gejala yang lain adalah sesak nafas, dikatakan 36% ya. Kemudian pada hari ke-30 ya 10% menjadi 10%, kemudian pada waktu onsetnya 36%, hari ke-30 nanti setelah sebulan dia berkurang 30%. Dan kemudian berkurang lagi menjadi 50 pada hari ke-2 bulan dia menjadi 30%. Nah, jadi gejala yang berlangsung ini ya dihubungkan ya dengan umur ya. Jadi umur antara 40 sampai 60 tahun. Jadi betul orang-orang yang sudah tua yang kemungkinan mempunyai komorbid. Kita mengetahui COVID ini walaupun menyerang banyak orang, tapi kan yang banyak memberikan gejala juga banyak dirawat ada orang-orang yang umurnya tua atau orang-orang yang punya komorbid. Nah, kemudian ini penelitian yang lain pada bulan Agustus agak lebih lama mengikutkan kira 120 pasien ya sesudah dia dirawat ya sekitar 110 orang sampai hari ke-110. Jadi artinya sekitar hampir 4 bulan ya setelah dia pulang ke rumah sakit. Jadi artinya ya, pada waktu Agustus, jadi berarti dia dirawat 4 bulan sebelumnya, kira-kira bulan Mei ya. Mereka dirawat, pun pulang, dan masih diikuti terakhir pada bulan Agustus 2020. Nah, dikatakan di sini, gejala yang paling sering adalah kelelahan. Jadi separuh, lebih dari pasiennya yang sudah pulang itu mengalami gejala sekitar 50%, kemudian gejala sesak nafas sekitar 42%, ya, kurang sedikit dari separuh, dan kemudian gangguan tidur sekitar seperempatnya 24%, dan sekitar sepertiganya ya ada juga gangguan ya. Kemudian dibandingkan dengan pasien-pasien yang di ICU ya, ternyata pasien-pasien yang di ICU itu gejalanya berbeda ya, tergantung dari gejalanya tergantung dari perawatan di ICU. Jadi biasanya kita mengetahui pasien-pasien dirawat di ICU itu biasanya pasien-pasien yang berat. Nah, ini biasanya sering kalaupun dia sudah sembuh memberikan gejala dibandingkan pasien, apalagi kalau pasiennya ringan ya. Kita seperti di Jakarta kita tahu ada Wisma Atlet yang merawat pasien-pasien yang ringan, kemudian rumah sakit rujukan seperti Persahabatan, Sulianti Saroso, SPAD itu merawat pasien-pasien yang berat bahkan ICU. Jadi pasien-pasien yang lepas dari kita itu paling banyak yang memberikan gejala. Ya, Persahabatan mempunyai poliklinik post-COVID. Ya, jadi kita banyak mendapatkan pasien-pasien sudah pulang, masih datang berkunjung dan mengeluh. Ya, memang datanya kita lagi kumpulkan sekarang, jadi saya belum bisa menyampaikan bagaimana keadaan kita di Persahabatan karena memang datanya sekarang lagi kita kumpulkan. Nah, ini ada penelitian yang lain yang dilakukan oleh Saroner sama pada Agustus 2020 ada 143 pasien yang diikutsertakan dalam penelitian ini, kemudian dinilai 60 hari setelah onsetnya dan dapatkan sekitar 18% bebas dari gejala. Jadi artinya lebih dari 3/4-nya masih tetap ada gejala. Di sini 30% mempunyai 1 atau 2 gejala, sedangkan separohnya mempunyai 3, jadi lebih atau lebih gejala. Jadi artinya lebih banyak yang mempunyai gejala, ya separuh lebih mempunyai 3 gejala atau lebih.
Kemudian gejala yang paling sering adalah di sini sama seperti tadi, ada kelelahan separohnya, kemudian sesak nafas, hampir mirip dengan tadi, sekitar 43%, kemudian ada nyeri di sendi, sekitar 27%, dan juga ada mengeluh nyeri dada. Tapi itu hanya sekitar 1/5-nya, mengeluh nyeri dada. Jadi keluhannya bervariasi, ya kita lihat sini, tapi yang paling sering adalah kelelahan dan sesak nafas. Nah, ini melihatkan ya fase akut dari COVID. Nah, jadi kita lihat di sini ya gejala yang paling sering ya sini adalah sesak nafas, kemudian berlangsung nyeri di dada, batuk ya. Jadi sesak nafas hampir 43%-nya, kemudian sakit dada 1/5-nya 21%, dan batuk kurang dari 20%. Ya. Kemudian ini yang berhubungan dengan dikatakan ini berhubungan dengan fibrosis yang terjadi di paru. Ya, seperti diketahui pada pasien-pasien COVID ini, terutama yang gejalanya luas, kita melihat bahwa ada fibrosis yang masih menetap walaupun pasien sudah pulang dan sudah selesai perawatan. Kemudian, jadi dikatakan kenapa timbul sesak? Nah, timbul sesak ini kemungkinan ya berhubungan dengan fibrosis yang terjadi di paru. Kemudian juga gejala batuk juga sama seperti demikian. Walaupun ada juga beberapa pasien kita, walaupun melihat gambar fibrosis, tapi setelah waktu berlalu 1 bulan, 2 bulan ada yang menghilang sama sekali. Jadi kita juga belum tahu dengan pasti apakah fibrosis yang terjadi ini akan tetap menetap atau mungkin juga akan menghilang ya pada waktunya. Nah kemudian ini batuk adalah batuk yang berkronik adalah yang paling sering gejala yang kita dapatkan pada infeksi COVID. Ini merupakan suatu keadaan yang akut karena kurang dari 3 pekan. Kemudian kalau berlangsung 3-8 pekan kita sebut akut. Sedangkan kalau kronik kalau lebih dari 2 bulan itu kita sebut sebagai kronik. Nah, yang lain, jadi pada COVID ini kejadian batuk kronik ini insidensnya agak rendah, ya. Kemudian batuk yang persisten terjadi biasanya kadang-kadang tidak dilaporkan karena pasien merasa batuknya tidak begitu mengganggu. Jadi walaupun ada batuk tidak begitu dasar, kecuali kalau batuknya mengganggu. Jadi kalau batuknya mengganggu ya sampai kemudian menyebabkan dia terganggu tidurnya, mengganggu aktivitasnya, baru biasanya pasien melaporkan. Jadi kadang-kadang perlu juga kita menanyakan pada pasien apakah betul dia ada batuk atau tidak. Terutama ya pasien-pasien yang merokok, seperti diketahui orang-orang yang merokok kadang-kadang dibatuk dan merasa itu sudah hal yang biasa. Walaupun kita tahu sebenarnya batuk itu adalah suatu hal yang tidak biasa. Batuk adalah suatu hal yang tidak biasa karena orang normal harus tidak batuk. Tapi seperti dikatakan tadi, orang-orang yang biasanya merokok kronik kadang dibatuk. Nah, kalau dia terkena COVID, kemudian dia sembuh, dia merasa batuk-batuk sedikit, dia merasa itu hal yang biasa. Jadi perlu juga kita membedakan apakah ini batuknya adalah karena pengaruh COVID atau karena memang dia pasiennya adalah pasien yang merokok. Jadi bagaimana terjadinya batuk kronik ini? Ini ada suatu tinjauan kemungkinan terjadi gangguan batuk pada COVID. Ya, karena terjadi suatu gangguan pada epitelial yang sebabkan kita mengetahui lepasnya berapa sel-sel inflamatori ya, di sana, dan ini yang menyebabkan terjadinya kerusakan. Kita mengetahui bahwa virus COVID ini pergi ke mukosa, kemudian masuk ke dalam, dan itu nanti akan menyebabkan terjadinya kerusakan. Jadi lepasnya sitokin ini yang memberikan petanda bahwa sudah terjadi keadaan yang menyebabkan gejala-gejala batuk. Kita mengetahui salah satu gejala-gejala akan memburuk kalau terjadi namanya badai sitokin, yaitu tadi kan inflamasi yang berlebihan yang menyebabkan sel inflamasi ini mengeluarkan sitokin. Kemudian kalau ini banyak sekali yang kita kenal sebagai badai sitokin, dan ini yang kadang-kadang membuat pasien menjadi perburukan. Kemudian bagaimana kejadian pulmoner fibrosis paru setelah COVID? Nah, fibrosis ya bisa terjadi atau bisa kita temukan sebagai konsekuensi dari suatu keadaan yang gangguan pada waktu penyembuhan. Seperti kita ketahui pada proses infeksi terjadi inflamasi, terjadi kerusakan, ya kita mengetahui
COVID ini seperti pneumonia, jadi ada infiltrasi sel-sel di sana, kemudian terjadi proses, dan ini mungkin tidak membaik ya, sehingga pada waktu dia penyembuhan, terutama pada COVID yang berat, seperti ketahui makin luas dia menyebabkan dia beratnya. Nah ini biasanya terus kemudian tetap ada, sehingga memberikan gejala ya, fibrosis yang tetap ada walaupun COVID-nya sudah berlalu. Walaupun virusnya sudah tidak ada, pasien sudah dipulangkan, tapi waktu dia datang berkunjung untuk tindak lanjut, di foto masih ada gambaran fibrosis. Nah, ini suatu tanda bahwa penyembuhannya tidak sempurna, yang menyebabkan terjadinya fibrosis. Walaupun tidak semua pasien COVID seperti demikian, tapi umumnya pasien-pasien dengan gejala yang berat, pasien-pasien yang luas kelainannya, inilah sebagian memberikan gambaran ada fibrosis di parunya kalau kita melakukan foto toraks. Apa faktor yang bisa menyebabkan terjadi fibrosis pada paru? Nah, dikatakan ya 40% dari pasien COVID ini berkembang menjadi pasien-pasien ARDS, ya. Kemudian 20 dari mereka menjadi lebih berat. Ya, jadi kita mengetahui pasien-pasien COVID yang berat itu biasanya sudah terjadi acute respiratory distress syndrome dengan segala konsekuensinya, ada edema, ada pemadatan di paru, kemudian inilah biasanya yang menjadi berat, yang biasanya pasien terus masuk ke ICU. Kemudian beberapa penelitian sebelumnya menggarisbawahi bahwa lamanya di penyakit juga menyebabkan kemungkinan terjadinya fibrosis setelah ARDS. Jadi makin lama dia dirawat, makin lama dia terutama di ICU, maka kemungkinan terjadi fibrosis akan lebih banyak. Kemudian dikatakan di sini kalau dia dirawat kurang dari 1 pekan, makanya 4% kejadian fibrosisnya. Tapi kalau dirawat antara 1 sampai 3 pekan, maka kejadian fibrosisnya lebih meningkat sampai 6 kali lipat, 20% menjadi fibrosis. Dan kalau dia dirawat lebih dari 3 pekan, maka kejadian fibrosisnya lebih meningkat lagi, menjadi 61% menjadi fibrosis. Jadi di sini memperlihatkan bahwa makin lama dia dirawat, fibrosis akan makin tinggi. Dan juga kita tahu, makin lama dirawat berarti penyakitnya makin berat, ARDS-nya makin luas, dan makin susah ditangani. Nah, itulah menyebabkan kenapa jadi fibrosis makin tinggi. Jadi kalau makin cepat perawatannya, berarti penyembuhannya makin baik, resolusinya berlangsung dengan baik, maka kemungkinan terjadi fibrosisnya akan kecil sekali. Tapi makin lama penyakitnya berlangsung, ARDS-nya berlangsung lebih lama, itu akan menyebabkan fibrosis, kejadian fibrosis akan makin lebih tinggi. Jadi faktor-faktor yang menyebabkan fibrosis tadi, ya, umur juga berperan. Makin orang lebih tua, maka kemungkinan dia akan makin terjadi fibrosis. Kemudian tadi sudah sebut ya, beratnya penyakit, kemudian hal lain komorbid. Nah, komorbid juga sejalan ya, makin ada komorbid, orang makin lebih mudah terkena COVID dan juga lebih berat penyakitnya. Kemudian dikatakan juga ada penelitian level LDH. Ya. Satu hal lagi, lama perawatan di ICU. Jadi kemudian juga pemakaian ventilasi mekanis. Tak kalah pentingnya juga merokok serta pemakaian alkohol. Ya, di kita mungkin pemakaian alkoholnya kurang, tapi merokok cukup banyak. Jadi ini juga area untuk kita untuk melihat ya teman-teman sejawat mungkin bisa melakukan penelitian secara sambil jalan, dilihat bagaimana nasib orang-orang yang pasca perawatan COVID ini tentang gejala-gejala tadi yang kita sebutkan, sesak nafas, kelelahan, kemudian kalau lakukan foto sebagai tindak lanjut, berapa yang menjadi fibrosis. Nah, nanti dilihat apakah betul yang merokok sebenarnya akan lebih lama, seperti yang tadi juga mungkin, atau mungkin kita mendapatkan data-data baru untuk orang Indonesia. Kemudian, bagaimana pemeriksaan fototorak atau CT scan, dan juga pemeriksaan spirometri. Tentu saja CT scan akan memperlihatkan gambaran fibrosis. Akan dikatakan 85% fibrosisnya terjadi di anterior, ya, ada anterior retikulasi, ya di bagian depan, ya, nah, fibrosisnya. Jadi lebih banyak di depan. Kemudian juga fungsi paru kalau ada fibrosis tentu akan menurun, ya, yang kita kenal dengan gangguan restriksi.
Kita juga di persahabatan merencanakan untuk pemeriksaan spirometri juga, tapi seperti diketahui, selama COVID ini kan pemeriksaan spirometri mempunyai kendala. Artinya harus pada saat tertentu ruangannya harus bertekanan negatif, harus memakai APD level 2 minimal, kemudian juga pasiennya diyakini sudah tidak ada infeksi virusnya, supaya tidak menyebabkan mudah terjadi infeksi. Nah, sekarang kita lagi menunggu untuk mendapatkan buang yang bertekanan negatif. Sehingga demikian selama COVID ini ya kita di persahabatan juga tidak melakukan pemeriksaan spirometri, mengingat bahaya dan juga rekomendasi dari baik dari WHO maupun dari perkumpulan dokter paru internasional seperti ATS dan IRS untuk tidak melakukan spirometri kalau tidak yakin bahwa itu aman. Nah, ini adalah pathogenesis dari pulmonary fibrosis seperti kata-kata tadi, ada terjadinya ARDS, kemudian ARDS menyebabkan terjadinya injury, ya, terjadi proses perbaikan injury yang terjadi. Ada berapa kemungkinan? Pertama, terjadi deposisi dari kolagen. Kita mengetahui kolagen adalah bahan yang menyebabkan terjadi fibrosis. Kemudian bisa juga terjadi ada aktivasi dari fibroblast, dia juga fibrosis, atau terjadi juga angiogenesis. Maka pasien-pasien yang mengalami ARDS, ya, kemudian dia terjadi suatu keadaan yang tidak semestinya. Jadi ada matrik metal proteinnya, kemudian ini menyebabkan kerusakan pada epitelnya, dan ini akan menyebabkan tadi proses fibrosis yang kita dapatkan setelah pasiennya selesai atau sembuh dari infeksi COVID. Nah, kemudian bagaimana kita mengobati? Ya, seperti ketahui, ini kan hal masih baru. Jadi orang juga di seluruh dunia juga masih mencoba mengobati fibrosis yang terjadi. Tetapi berdasarkan pengalaman dari yang terdahulu, jadi kita lihat sini masih pakai obat-obat yang biasa digunakan untuk fibrosis. Kan kita juga mengetahui banyak sekali kejadian fibrosis di paru selain COVID ini. Misalnya fibrosis karena radiasi pada orang-orang yang CA kita berikan penyinaran, juga bisa terjadi fibrosis atau kita kenal sebagai radiasi fibrosis. Kemudian juga bisa fibrosis karena pemakaian obat-obat tertentu, ya, terjadi fibrosis di parunya. Dan satu lagi tentu saja karena infeksi, ya. Terutama kalau di Indonesia tentu infeksi tuberkulosis. Tapi untuk infeksi tuberkulosis sampai saat ini kan kita belum pernah mengobati fibrosisnya, ya, karena yang terjadi kan perusahaannya bukan hanya fibrosis biasanya. Ada fibrosis, ada kalsifikasi, dan ada hal yang lain yang tidak bisa kita obati. Nah, kemudian mungkin ada lagi satu penyakit yang lain yang kita kenal sebagai interstitial pulmonary fibrosis atau APF, itu ada obatnya, ya, yang juga hasilnya juga masih dalam penelitian. Nah, jadi kita lihat di sini ada dua modifikasi obat yang diberikan untuk mengatasi terjadinya fibrosis ini. Ada pengobatan pemberian obat-obat, ya, untuk pasien-pasien IPF, ya. Jadi dicoba pada pasien-pasien COVID. Nah, jadi masih still belum jelas apakah ini akan memberikan perbaikan atau tidak. Karena seperti diketahui pengobatan proses itu tidak mudah dan tidak cepat, ya. Butuh waktu sampai nanti kita bisa melihat hasilnya. Kemudian juga ada diberikan katakan kalau pemberian obat antivirus yang lama apa juga bisa menyebabkan fibrosis, ini kita juga nggak tahu, ya. Kemudian bagaimana yang lain, steroid dosis rendah, nah ini juga tidak jelas. Jadi artinya seluruh orang di dunia lagi mencoba memberikan pengobatan untuk fibrosis ini, ya, apa dengan obat-obat antifibrosis pada penyakit IPF atau diberikan steroid dosis rendah. Nah, belum ada hasilnya, ya, kita tunggu. Nah, sementara itu kita juga mencoba untuk mengatasi fibrosis ini dengan kita melihat. Ada juga saya dengar memberikan obat antiinflamasi, dalam ini N-asetilsistein, ya. Tapi seperti tadi kita harus melakukan penelitian dengan sesama untuk melihat apakah betul akan memberikan perbaikan atau tidak. Jadi sebagai kesimpulannya, COVID-19 infeksinya ini masih bisa memberikan gejala walaupun penyakitnya sudah berlalu, yang kita sebut sebagai persisten gejala yang menetap, dan istilahnya bermacam-macam, antara lain kita sebut namanya post-acute COVID-19,
sindrom COVID-19, kronik COVID-19, dan long COVID-19. Yang banyak sekarang istilah yang paling sering kita dengar adalah long COVID-19. Ya. Kemudian dari gejala tersebut, yang paling banyak adalah batuk, kemudian anosmia, tidak merasa penciumannya berkurang, kemudian juga sesak nafas. Kemudian di samping gejala-gejala tadi, ya, kita juga melihat ada perubahan pada paru, yaitu fibrosis, ya, pada pasien-pasien yang kita obatin. Dan kemudian dikatakan gejala-gejala tadi, ya, dipengaruhi oleh beberapa faktor. Satu, beratnya penyakit. Kemudian umur, juga umurnya pasien, makin tua umurnya, ya. Kemudian lama rawat di rumah sakit. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Faisal atas presentasinya yang sangat menarik. Sudah ada beberapa pertanyaan, tapi mungkin nanti setelah kita lakukan secara panel aja ya Prof ya? Ya. Ya oke. Jangan kemana-mana Prof. Iya. Terima kasih. Ya, selanjutnya pembicara yang kedua, yaitu Profesor Dr. Ari Fahrial Syam, spesialis penyakit dalam KGPH. Beliau adalah staf di divisi gastroenterologi Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo FKUI, dan saat ini beliau adalah dekan FKUI. Prof. Ari, apa kabar Prof? Baik, alhamdulillah Dr. Fathia. Terima kasih Prof sudah bersedia menjadi pembicara Prof di Terima kasih Prof. Ari. Sama. Ya. Mudah-mudahan ilmunya sangat bermanfaat untuk kami semua Prof. Ya, silakan Prof. Waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang menjadi moderator pada acara webinar siang ini, dan juga terima kasih Dr. Agus, Ketua Umum PDPI yang mengundang saya untuk hadir di tengah acara webinar PDPI ini, dan juga Prof. Faisal Yunus, guru saya yang di awal selalu motivasi saya untuk ngurus guru besar nih, alhamdulillah nih. Jadi Prof bisa menyaksikan. Guru besar yang bagus ya. Terima kasih. Baiklah teman-teman sejawat sekalian, jadi ini kebetulan saya mendapat topik mengenai long COVID ya. Terus terang buat saya ini merupakan challenge, saya bilang challenging buat saya menyampaikan topik ini, karena kebetulan kan saya juga termasuk penyintas dari COVID-19 ini, dan tentu nanti juga akan saya sharing apa-apa yang saya rasakan begitu ya buat teman sejawat sekalian. Jadi memang ini menjadi suatu hal yang menarik ketika bicara long COVID. Is it real manifest of COVID-19? Kenapa? Karena memang ini penyakit baru gitu loh ya. Jadi kita pun juga tidak tahu nih apa yang terjadi nih. Apa yang terjadi pada diri saya 1 tahun lagi setelah memang saya sempat mengalami fibroinfiltrat di sebagian paru saya, misalnya seperti itu. Ya, ini kan tentu menjadi pertanyaan buat kita semua, buat para survivor, buat para pecintas, dan juga baik yang dokter maupun yang non-dokter gitu. Jadi ini satu hal yang menarik untuk kita diskusikan, dan topik ini terus menarik karena semakin banyak orang yang sembuh, ternyata yang sembuh itu juga tidak total sembuh gitu. Ini yang tentu kita harus kita perhatikan ketika pasien-pasien itu memang datang pada kita sebagai seorang dokter. Nah, jadi kalau kita lihat lagi nih macam-macam, ada istilah long COVID, post COVID syndrome, ya, post acute COVID-19 syndrome. Tadi Prof. Faisal secara jelas ya sudah menggambarkan mengenai hal ini. Dan nanti ada beberapa hal yang saya akan stres secara khusus, dan juga ada yang menyebut sebagai long haulers syndrome. Jadi macam-macam kalau kita lihat di googling di PubMed misalnya, ini bisa muncul seperti ini. Dan betul, riset-riset ini pun juga sebenarnya pasti akan menarik terus. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu, nanti kita akan berlomba dengan berbagai macam riset di dunia, bagaimana kasus COVID di Indonesia yang setelah 1 tahun tadi. Kita bisa lihat ketika dia masuk dengan severe waktu itu, atau dia asimptomatik, atau dia bahkan sampai kelas tadi, apa memang dia mild, apa dia moderate, maupun dia severe gitu ya.
Ini satu hal yang menarik. Di awal Juli saya sampaikan, kebetulan memang ya saya dari awal senang nulis, ya, begitu. Kemudian jadi wartawan juga merespon cukup baik ya untuk ini, dan terus saya akhirnya jadi belajar begitu, belajar dari infeksi ini ya, dan juga mengikuti di dalam mengikuti riset-riset baik itu riset nasional maupun internasional, misalnya tergabung begitu ya. Misalnya teman-teman di kelompok Asia Neuromotility Association misalnya mengajak saya dalam grup riset untuk mengamati dampak di dalam gastrointestinal misalnya. Ini riset sudah selesai, kita tinggal nunggu publikasinya misalnya. Kemudian di tingkat ini juga saya bergabung dengan teman-teman yang untuk melihat prognosisnya bagaimana ya perjalanan penyakit ini. Dan saya bilang di bulan September ini 500.000 itu tembusnya di tengah-tengah Desember gitu ya setelah ini. Tapi ternyata prediksi saya salah. Tapi salahnya salah justru membuat kita sedih. Kenapa? Angka 500.000 itu tembus di November, dan ketika saya bilang bahwa ini akan terjadi di pertengahan Desember itu sudah terjadi 600.000. Sebentar lagi. Hari ini belum mencapai, tapi dalam 1-2 hari ini nampaknya dengan prediksi jumlah kasus kemarin ini akan tembus di dalam 600.000. Nah, ini yang saya bilang terus terang saja, saya nggak tahu apakah ini jadi membawa di satu sisi sebenarnya curahan hati saya ini, saya tulis di dalam ini merupakan kecemasan saya, sehingga mungkin saat itu akhirnya mungkin berbagai macam memang aktivitas, kegiatan segala macam membuat saya juga mungkin ada faktor stres tersebut, ya akhirnya memang saya termasuk rombongan pertama yang kena COVID-19 ini gitu ya. Jadi ini saya sampaikan bahwa saya sebagai seorang dokter, ya dalam tanda petik saya sudah 30 tahun jadi dokter, saya nggak tahu pasti saya kalah senior dari Prof. Faisal, tapi saya rasa 30 tahun saya bisa dibilang lah saya sebagai dokter senior. Saya bilang saya tidak mungkin meninggalkan gelanggang ini. Ya saya tetap berada di gelanggang ini, saya tetap menangani pasien-pasien internis saya tetap menangani pasien-pasien gastrointestinal saya. Walaupun terus terang saja, saya tadi di awal kan tentu Maret, pasien datang dengan nyeri ulu hati, pasien datang dengan diare, tambah lemes atau COVID begitu ya. Ya itulah kondisinya seperti itu. Ya, termasuk juga saya, first symptom saya adalah nyeri perut dan diare di awal itu ya. Nah, saya tulis opini ini, saya nggak tahu setelah itu ya saya pun akhirnya termasuk di dalam rombongan-rombongan yang juga merasakan COVID-19 ini. Dan di awal Januari dan saya akhirnya juga nulis bagaimana saya merasakan great imitator dari ini. Tentu saya tidak secara vulgar menyebut itu, tapi paling tidak apa yang menjadi opini saya ini adalah apa yang saya rasakan ketika saya menjadi bagian dari kelompok survivor itu, penyintas tersebut begitu. Nah, kemudian ini kita lihat data yang saat ini. Ini saya bilang tadi nih, tembuslah hari ini. Orang kemarin ini 598, 933. Jadi artinya apa? Bahwa yang saya bilang prediksi saya itu maju bulan lalu, dan di tahun yang saya harusnya prediksi ini 500.000 tembus, ternyata 600.000 tembus. Ini tentu akan membawa dampak dari jumlah yang sembuh ini. Nah ini PR kita nih sebagai seorang clinician, tentu teman-teman di Paru sekarang masih berjibaku dengan pasien-pasien COVID, ya dan dengan kondisi saat ini rumah sakit juga lebih strict, ya saya juga mungkin tetap masih praktek, pasien-pasien yang screening akan lebih ketat tentunya, sehingga tidak akan seperti pada posisi Maret di mana bisa saja yang di awal itu pasien itu ternyata tidak awalnya seperti pasien GI biasa atau COVID. Insya Allah ini terus sekarang ini kondisinya akan lebih baik begitu. Tapi ini PR kita ini. Karena bisa saja nih pasien-pasien GERD saya, pasien-pasien IBD saya, pasien-pasien IBS saya yang mengalami COVID-19, ya kan? Dia kan tentu setelah diobatin oleh teman sejawat dokter paru, dia kan ujung-ujungnya akan kembali lagi ke saya gitu. Jadi kembali juga kepada kita semua, seorang clinician. Jadi ini yang harus kita antisipasi. Ya apa sih gejala sisa ini yang muncul ya pada pasien-pasien COVID kita ini? Ya ini lebih jelas lagi, ya faktanya ini memang di awal November, tapi sekali lagi ini PR untuk daerah-daerah kita yang masih merah seperti ini, Jakarta, Depok, ini adalah pasien-pasien kita, dan kita memang terus terang memang makin hari makin mengkhawatirkan kondisinya. Ya kita mendengar rekan kita, tetangga kita, semua mengalami COVID-19. Bahkan ini ada satu berita juga beberapa waktu 3 bulan yang lalu, ya ini salah satu
kerja di kantor positif, dan kemarin ternyata mereka positif lagi. Jadi dalam waktu 3 bulan dia mengalami relapse, ya, kambuh. Kita nggak tahu nih apakah memang ini infeksi baru atau memang yang kita kan masih ada pertanyaan terus ini apa sih sebenarnya, apakah memang ini reinfection atau ini benar-benar infeksi yang suatu dengan strain yang baru misalnya. Tapi kenyataannya memang demikian, bisa 3 bulan dia kambuh lagi, dan kambuhnya serombongan. Teman kerja ada 4 orang, 5 orang, dan lebih kurang 3-4 orang itu kambuh lagi di dalam 3 bulan setelah itu. Nah, tadi sekilas sudah disampaikan oleh Prof. Faisal, jadi ini memang PR kita untuk meriset lebih lanjut lagi, kira-kira yang mengalami long COVID itu yang mana? Apakah yang simptomatik ini kah? Apa yang asimptomatik ini juga mempunyai hal yang sama? Tapi terus terang saja, buat pasien-pasien ketika berada harus beberapa minggu di dalam rumah sakit dengan kondisi isolasi, tidak bisa kontak dengan keluarga, hanya dengan Vicon, dan kemudian Pak dokter dan perawat yang visit itu juga datang dengan kita tidak tahu wajahnya segala macam, itu memang terus terang membuat stres sendiri buat pasien-pasien tersebut. Ya, dia tidak nyaman terus terang saja dengan berhadapan dengan kondisi tersebut. Apalagi kalau memang kondisinya tidak stabil begitu. Ya, kalau time by time kondisinya membaik mungkin tidak ada masalah ya, tapi bisa dirasakan perubahan dari mulai ngomong aja batuk ya, kemudian tidak kuat kamar mandi, sholat juga terus akhirnya kita bisa sholat duduk dan terus. Jadi memang benar-benar kita bisa merasakan bagaimana penyakit itu ya terjadi pada diri kita time by time, dan bagaimana kita bisa dan bagaimana setelah 7 bulan, 8 bulan penyakit itu ada di dalam tubuh kita gitu ya. Kita post infeksi, ini suatu hal yang penting. Nah, sudah mulai nih ada ya hal-hal yang seperti begini gitu ya. Jadi misalnya seorang pasien menulis di British Medical Journal ya, merasakan curhatan hatinya begitu ya. Jadi merasa kesepian, merasa menderita begitu ya, dan masih sesak napas, masih nyeri dada, kadang-kadang demam ya. Kemudian juga apalagi kalau memang ini masih oximeternya masih rendah begitu. Terus terang saja saya sampaikan artinya bisa saja sewaktu-waktu merasa tidak nyaman, saya mesti cek misalnya oximeter saya. Oh, fine, masih 97, 98. Jadi ini hal-hal yang memang bisa dirasakan atau bisa terjadi pada pasien-pasien COVID-19 ya. Jadi memang mereka kadang-kadang ya seperti itu, merasa tidak nyaman ya akan coba. Dan kalau kebetulan memang ada intermittent low oxygen, ini kan jelas, ini klinis, ini jelas ini pasien-pasien seperti begini ya dengan berbagai macam keluhan yang signifikan sebenarnya di sini kan pada pasien ini. Dan kemudian juga lanjutan daripada komentar daripada ini, artinya memang akhirnya ya dokter memang harus memberi perhatian lebih kepada pasien-pasien yang mengalami long term sequelae ini, sesuai dengan judul kita ini ya. Jadi memang perlu kita lihat lagi apakah ini memang karena faktor psikosomatik atau memang sebenarnya ada penyakit pada pasien tersebut begitu. Jadi ini hal-hal yang memang harus tugas kita sebagai seorang dokter, dan tentu kita harus menunggu juga riset-riset mengenai hal tersebut begitu ya. Nah, ini tadi sudah disebutkan oleh Prof. Faisal mengenai definisi ini dan masih dirasakan, dan ini kebetulan kalau Green Hold menyebut 12 weeks ya, 12 weeks ya, bagian dari post akut ini ya. Oke, nah kemudian tadi pertanyaannya ya kan, apakah memang gejala-gejala ini memang menjadi kelanjutan dari penyakitnya atau ini memang suatu gejala sisa ya, dan atau memang gejala itu baru muncul begitu ya. Nah, kalau saya terus terang aja beberapa pasien-pasien memang dampak dari obat ya. Jadi akhirnya setelah sembuh dia dari COVID-nya, kemudian memang sebenarnya juga sudah ada masalah dengan lambungnya, mahnya, dan dia masih merasakan sampai sekarang gitu. Jadi ada pasien-pasien yang masih pasien post-COVID ya datang kepada saya karena GI problem, itu masih terjadi. Dan kadang-kadang juga memang diare. Nanti akan saya tunjukkan beberapa, tadi Prof. Faisal juga sudah menyebutkan hal tersebut. Jadi memang sebenarnya di sini ya tugas riset-riset ini ya kita tunggu ya mengenai consus time, kemudian bagaimana gejalanya, dan mudah-mudahan kita pun juga bisa menghadirkan data-data yang mengenai kondisi kita di Indonesia ini. Tadi
Terima kasih Prof. Faisal dan teman-teman di Rumah Sakit Persahabatan pun juga sudah ada poli post-COVID. Nah, di situ nanti kita bisa lakukan analisa apa sih gejala-gejala yang masih muncul, apakah ini memang karena dampak dari kerusakan yang terjadi atau ini sebenarnya hanya faktor psikis saja misalnya. Dan kalau ini jelas, misalnya kalau memang pasien tersebut, kita tahu pada pasien-pasien yang mengalami COVID ini mengalami cytokine storm syndrome, ya, bisa saja misalnya emboli tersebut lepas, ya, pasien bisa mengalami stroke atau mungkin juga mengalami problem di jantung misalnya, atau juga mungkin emboli tersebut bisa ke mata, ada beberapa pasien yang mengalami kebutaan, dan ini kan jelas, ini jelas barangnya begitu. Nah, yang tidak jelas ini nih, non-specific clinical picture ini nih yang nggak jelas, ya, fatigue, lelah, begitu ya, batuk tadi disebutkan oleh Prof. Faisal, atau memang dia meriang tapi juga diukur suhunya itu tidak demam, begitu ya. Kemudian juga tadi gejala-gejala GI, ya, seperti GERD-nya meningkat, kemudian juga masih sakit mahnya, kemudian kadang-kadang diare. Nah, ini tadi nih, ini yang artinya apakah memang tadi, kalau ini sih jelas memang secara organik itu ada barangnya begitu ya, atau tadi mungkin fibrosis, saya nggak tahu, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, kalau fibrosis seperti itu apa sih yang terganggu sebenarnya pada simptom dari komplain parunya misalnya begitu. Tapi kalau hal-hal yang ini, nanti akan saya tunjukkan ada satu slide yang tentu ini menjadi riset ke depan untuk bidang gastrointestinal. Ya, jadi sekali lagi tadi, apakah ini memang suatu damage yang terjadi sehingga masih ada keluhan-keluhan tersebut, ya kan? Mungkin juga karena antibodi yang tidak kuat, begitu. Kemudian juga aktivitasnya. Jadi hal-hal ini masih menjadi pembicaraan lah ya. Artinya ini apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Ya, jadi mengenai apakah memang ada komorbid seperti yang pasien-pasien saya tadi, memang pasien-pasien saya GERD, kemudian sudah baik, kemudian dia kena COVID, dia kambuh lagi GERD-nya, itu bisa terjadi karena memang dia ada pre-COVID komorbid. Itu memang saya beberapa pasien-pasien memang kambuh seperti itu setelah dia diinjus oleh COVID-nya. Tapi bisa juga saya pikir karena memang berbagai macam obat dikonsumsi. Ya, kadang-kadang kan kalau orang normal aja dispepsia aja kita tidak, pada dispepsia tentu yang masih belum terkontrol, kita tidak menganjurkan vitamin C di atas 500 mg karena itu pasti akan merangsang GI upset misalnya. Nah, pada kondisi pasien dirawat kan azitromisin, ya, kemudian juga dulu waktu masih ada hidrokloroquine masih dikasih kloroquine, tambah lagi vitamin C dosis tinggi, ya, bahkan yang 1000 begitu ya diberikan misalnya, ya. Kemudian lagi ada hal-hal seperti ini, belum lagi tadi pasien itu masih artralgia, memang terus terang saja tidak nyaman. Artralgia kadang-kadang kita harus memberikan muscle relaksan, kemudian juga kita combine misalnya dengan NSAID, dan sekali lagi itu semua akan menyebabkan gangguan pada lambung, ya. Dan ya faktor psikis saya rasa ini juga harus menjadi perhatian, jadi teman-teman psikiatri bisa melihat ini. Nah, ini ada satu artikel yang cukup menarik ya di British Medical Journal, bagaimana sih memanage post akut COVID ini pada primary care, ya. Jadi tentu ini disebutkan bahwa sampai saat ini kan kita bisa bilang bahwa first 3 weeks ini, ya, ini sebagai awalnya, kemudian nanti kita lihat tadi disebutkan 12 minggu, dan disebutkan juga bahwa sekitar 10% pasien-pasien ini mengalami prolonged illness tadi. Ya, kalau tadi angka kita ambil contoh aja, let's say angka kita yang sudah sembuh hampir 500.000. Berarti kan kalau 10%-nya ada 50.000 pasien-pasien yang memang masih ada gejala sisa. Ya, kita mudah-mudahan tidak berharap ini angka kita terus naik seperti begini, ya, naiknya juga luar biasa. Yang saya bilang prediksi 500.000 itu di pertengahan Desember, ternyata di pertengahan Desember 600.000. Ya, kita tidak berharap. Karena apa tadi? Number ini akan menjadi semakin, persentase ini akan meningkatkan number tadi. Kan kalau oke lah kita 1 juta, ya berarti ada 100.000 orang yang akan mengalami prolonged illness setelah COVID ini, ya. Nah, kemudian juga tadi ada yang memang hilang sama sekali, gitu ya. Tapi juga masih ada keluhan tersebut. Nah, jadi yang tadi nih memang mestinya kita yakinkan kepada pasien-pasien tersebut yang memang merasa sesak napas, udah ukur aja pulse oximeter.
Kalau normal ya udah aman, mestinya itu mungkin bukan sesek karena memang problem di paru. Tadi itu teman-teman di paru nanti kita akan berpikir lebih lanjut seperti ini. Hanya salah satu untuk meyakinkan. Kadang-kadang misalnya pasien-pasien saya sakit mah sudah lama, saya bilang mau takut endoskopi, Bu, endoskopi bisa jadi pengobatan. Maksudnya apa? Setelah saya endoskopi, Bu, ini normal, nggak ada ketemu apa-apa, saya di endoskopi itu bagi pengobatan, besok sembuh tuh pasiennya. Karena dia yakin sudah di endoskopi tidak ketemu apa-apa. Mungkin ini juga bisa bagian dari kita mentreatment pasien-pasien yang mungkin karena post traumatik karena COVID akhirnya mengalami simptom-simptom psikosomatik seperti begini ya. Oke. Nah, ini ada studi juga di King's College London yang menunjukkan bahwa dengan perjalanan waktu memang gejala-gejala itu semakin berkurang gitu ya. Jadi simptom-simptom itu berkurang. Tentu kita berharap demikian, makanya angka 10% itu muncul mungkin kan juga baru 3 bulan, 6 bulan, kita belum tahu 1 tahun apakah memang turun terus, kita berharap memang berkurang sama hilang sama sekali, cuman kan kita tidak tahu sampai berapa lama ini akan bertahan. Nah, ini ada satu website yang saya juga coba ternyata kemarin ketemu begitu, dan ini kelompok orang-orang yang memang masih merasakan long COVID ini. Jadi ada yang bilang kehilangan memori ya. Pada satu kesempatan saya talkshow dengan Pak Wali Kota Bogor. Kita tahu Pak Wali Kota Bogor juga lebih kurang sekitar 3 mingguan dirawat ya. Saya rasa mungkin saya nggak tahu ya, tidak tahu bagaimana klinisnya, tapi kalau kita lihat 21 hari ya paling tidak moderate lah gitu ya, mild atau moderate. Beliau bilang, saya lupa Dok, kalau yang saya bilang apa aja Pak yang masih ada gejalanya nih sekarang. Nih kebetulan waktu itu dia menyampaikan, saya lupa nama-nama orang katanya begitu. Jadi nama orang saya tahu tapi lupa menyebut. Ini salah satunya. Mudah-mudahan dengan perjalanan waktu ini akan semakin hilang gitu ya. Nausea ini saya bilang problem GI ya, masalah neurologi ya, kemudian tight chest ya, mungkin merasa tertekan begitu, takikardi, ya, sesak napas, dizziness, goyang-goyang, ya, brain fog, kemudian ya, batuk, ya, ya ini relatif lah ya, nightmare ini bagaimana perawatan. Tapi memang terus terang saja minggu-minggu pertama kita tidak nyaman tidur terus terang saja, karena ya berbagai macam lah situasi kan, ya kita biasanya berinteraksi segala macam, ini harus terkurung, ya tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa aktivitas, belum lagi kemudian ketika bergerak saja sudah susah, sesak napas, atau tidak merasakan sesak napas, tapi rasa terengah-engah misalnya, ya palpitasi, ya insomnia, headache. Jadi ini hal-hal yang masih, jadi mereka bilang kami ini masih sakit, gitu. Ya kami masih sakit walaupun disebutkan, dan sebagian dari mereka juga nggak mau kembali bekerja. Mohon maaf, saya juga ada satu pasien, ya spesialis terus terang saja, positif COVID kira-kira 3 bulan yang lalu. Sekarang ini ada problem GI, saya bilang, dokter masih praktek nggak? Saya belum kuat, belum siap praktek. Itu salah satu contohnya. Artinya apa? Itu tadi itu, bahwa dia ya salah satunya terlepas berbagai macam alasan, dan nanti kan saya udah umur segala macam, itu lain lagi ceritanya. Tapi paling tidak kita menemui pasien-pasien yang seperti demikian. Ya bahwa memang mereka ya merasa tertekan untuk kembali lagi bekerja. Apalagi kalau lihat kondisinya seperti saat ini, masih merah, pasien masih banyak yang positif, tentu itu juga akan membuat kita juga takut ragu untuk bekerja. Nah, ini saya coba buka apa yang disampaikan 8 Desember ini baru, ya ini mungkin udah berubah lagi. Dulu waktu sama saya talkshow mungkin kira-kira 2 bulan yang lalu, Pak Wali Kota menyebutkan lupa nama-nama dan meriang betul. Ya dia menyebutkan meriang dan sampai sekarang pun dia masih meriang meski sudah. Jadi memang terus terang saja, apalagi ketika dengar teman atau segala macam, seneng ya dengan teman yang positif itu memang ada timbul rasa meriang. Meriang ini kan bahasa yang awam tapi memang merasa tidak nyaman gitulah, ya, dan mudah lelah begitu. Disebutkan 2 hal ini yang dirasakan oleh Pak Wali Kota. Ya, ini contohnya. Nah, kebetulan kami, ini saya beberapa teman ya melakukan ini, memang di awal nih saya juga penasaran apa sih dampaknya buat dokter gitu loh. Jadi kita melakukan iDocs, Indonesia Doctor Survivor, unpublished, saya dapat 358, mudah-mudahan ini kalau yang belum bisa dilihat di Facebook saya, kalau mau ikutan ini ya, saya juga dikirim di media sosial, angkanya masih segini,
Ada 108 dokter spesialis yang ikut, ini semua survivor. Dan mereka ini 42% itu dengan risiko tinggi. Ya, jadi artinya mereka ini bekerja dengan risiko tinggi. Tentu tadi ya bisa dengan endoskopi, kemudian juga dokter paru yang ketemu atau mungkin juga bekerja dengan ruang isolasi begitu ya. Ada 5% yang rendah, ya 13% sedang dan ini tinggi. Jadi ini kondisi yang akhirnya kita bisa tunjukkan di sini bahwa memang semakin tinggi kita bekerja, memang kita semakin dalam tanda petik ini ya, mohon maaf, ini memang kadang-kadang kita bilang ini kok teman-teman di ini aman-aman semua, tapi ini faktanya demikian bahwa ternyata dari survei yang kami lakukan 358 pasien ini memang mereka menyebutkan bahwa memang mereka 42% ini benar, tapi memang kita lihat 42% ini kan yang positif tapi dari berapa orang, ribu orang gitu, itu kan kita bilang proporsionalnya. Tapi cuma ingin saya tunjukkan bahwa memang proporsi dari pasien yang 358 ini memang mereka 42% ini bekerja dengan sangat tinggi. Itunya ya, tapi memang proporsinya kita belum tidak dilihat di sini. Jadi artinya angka 42% ini di proporsi secara orang yang bekerja itu berapa persen gitu. Memang itu tidak kita lihat. Nah, kita lihat ini data-datanya. Cemas, ini dokter ini loh. Ini nanti saya juga berikutnya akan melakukan survei ini ke common people ya, ke orang umum, tapi ini sementara ini dokter 56% dokter cemas. Ya kan? Kemudian juga lemes, betul, rasa lemes, lelah, ya 47%, batuk, ya saya karena saya survivor, saya juga bagian dari survei ini tentu, ya saya harus ngisi. Mialgia, ya fungsi pengecapan masih ada 7% masih merasakan. Nah, cuman memang di sini saya belum belum sempat mengolah datanya untuk ini setelah berapa lama gitu loh dia kecap ini masih ada gitu. Nanti ini kita ada datanya kok, ya sampai ini berapa. Kemudian penciuman, daya pikir konsentrasi ada 10%. Nah, ini penurunan fungsi paru ya. Ini tentu kan survei jadi tidak berdasarkan pemeriksaan. Itu jadi bisa kita bilang bahwa biasnya ini adalah survei, kita tidak menunjukkan, tapi ini dokter yang cerita. Tentu nanti kalau ke awam kita mesti bahasanya mungkin agak beda di dalam hal ini ya. Dan 11% ini yang masih pusing, nafsu makan menurun, termasuk juga ada gangguan lambung di sini, ada di sini ya. Oke, nah ini satu hal yang menarik yang saya bilang ini menjadi PR kami lah para gastroenterologis. Apa di dalam cerita ini? Ya, bahwa di dalam cerita ini menyebutkan ternyata ya ini tadi ya bahwa kita tahu kan saya rasa adanya grid imitator itu adalah karena memang reseptor ACE ini ada juga di saluran pencernaan. Dan ini hal yang menarik ya di dalam medical hypothesis ini, yaitu bahwa ternyata virus tersebut juga menyebabkan gangguan dysbiosis. Nah, dysbiosis ini terganggu nih. Sejatinya kan di usus kita ini kan ada kuman-kuman baik dan jahat. Dan ternyata virus ini ada beberapa studi juga sudah dapatkan hasilnya. Beberapa kuman baik kita itu menurun gara-gara si virus itu ada di usus kita. Dan ini juga akhirnya juga bisa menceritakan kenapa dia diare, ya, nausea, vomiting, dan lebih dahsyat lagi ternyata bahwa apa yang terjadi ini juga menyebabkan gangguan pada otak. Nah, tadi jangan-jangan tadi misalnya loss of memory, kemudian insomnia, problem-problem di neuro, jangan-jangan memang karena virus yang di GI ini. Virus yang ada di GI ini mengganggu keseimbangan karena itu konsep brain gut axis. Ya, brain gut axis itu sebenarnya konsep itu adalah konsep keseimbangan mikrobiota ini. Nah, si virus ini mengganggu mikrobiota ini. Jadi jangan-jangan memang ya jangan-jangan ini obatnya adalah probiotik ini. Misalnya ya kita baikin lagi tuh probiotik, tapi ini baru hipotesa, tapi silakan kalau teman-teman mau ini. Saya terus terang ini kan penyakit baru, tapi mungkin ini menjadi pelajaran buat saya pribadi bahwa memang toh probiotik itu kan tidak ada, kan itu untuk imun juga. Saya terus terang aja berapa pasien-pasien memang karena memang GI problem seperti IBS, IBD, dia bisa menggunakan probiotik itu jangka panjang. Tapi jangan-jangan ini ada manfaatnya juga untuk pasien-pasien post-COVID, di mana virusnya sudah mengganggu dysbiosis di ususnya, ya sehingga ini. Tapi terus terang saja ini medical, ini hipotesis. Ya, tapi sudah ada report yang menyebutkan ada penurunan dari lactobacillus. Nah, tapi apakah probiotik bisa mereverse ini? Ya tentu kita harus berdasarkan riset. Nah,
Beberapa hal di sini saya rasa ini karena waktu juga ya, jadi jelas bahwa yang terpenting adalah memang kita mengetahui tadi itu apakah memang sudah ada komorbid apa tidak sebelumnya, atau ini suatu komorbid yang baru ya, ada suatu tambahan yang baru di dalam pasien-pasien ini ya. Kemudian hal-hal yang lain tadi ya, gejala-gejala yang muncul tadi, batuk, sesak, saya rasa tadi Prof sudah menyampaikan. Nah, ini hal yang juga secara struktural tadi, kalau memang secara langsung juga bisa muncul. Nah, ini tadi mental health tadi, ini bisa berhubungan dengan berbagai macam hal. Saya rasa psikosomatik bisa mengganggu ini semua. Nah, tapi ini analisanya adalah analisa post traumatic stress disorder. Artinya dia stres saat itu, sehingga ini akan berdampak terus. Tadi kan saya bilang tadi yang hipotesis tadi ini berhubungan dengan karena virusnya tadi yang menyebabkan dysbiosis di dalam usus kita gitu ya. Ya, saya rasa ini hal yang terakhir saja. Saya ingin ingatkan untuk semua bahwa ternyata ya mau nggak mau ya mengurangi orang untuk berada di jalan ya itu adalah satu upaya yang cukup signifikan mengatasi ini. Oleh karena itulah saya mengapresiasi kalau pemerintah membatalkan cuti bersama gitu ya, dan mudah-mudahan juga pasca pilkada ini tidak ada pesta kemenangan ya, ini karena cukup signifikan ketika dilakukan lagi PSBB, dikembalikan lagi ya, PSBB diperketat, itu ternyata cukup signifikan menurunkan jumlah kasus di Jakarta ini. Suatu pelajaran buat kita ya, dan kita bisa lihat juga di mana pada saat ada kerumunan-kerumunan tersebut maka terjadi peningkatan kasus. Ya, mudah-mudahan setelah pilkada semuanya sudah selesai, tidak perlu ada demo buat yang kalah, kalaupun yang menang juga tidak ada pesta kemenangan. Ya, jadi tetap untuk pakai masker. Baiklah, itu Dr. Fathia dan teman-teman sekalian. Jadi saya rasa dengan semakin banyaknya jumlah kasus yang sembuh juga makin baik, tentu kita akan berhadapan dengan pasien-pasien post-COVID. Long COVID atau post-COVID ya merupakan suatu keadaan yang memang harus diantisipasi, dan ini pasti akan mengganggu kualitas dari hidup dari pasien tersebut, termasuk juga saya bilang mengganggu pekerjaan. Oleh karena itulah maka kita harus lalu mengingatkan biar di hulunya ini kita bisa kurangi sehingga pasien yang positif juga berkurang ya, sehingga pasien yang tentu di jumlah yang sembuh karena COVID juga bisa berkurang. Lebih dari itu saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Ari atas paparannya yang sangat menarik, dan Prof. Ari sendiri sangat menjiwai ya. Alhamdulillah Prof. Ari adalah seorang penyintas COVID ya, yang sesi yang pertama ya Prof ya dulu ya Prof. Ya, kita buka sesi tanya jawab. Untuk kali ini sudah ada banyak pertanyaan nih Prof. Yang pertama untuk Prof. Faisal. Salam sehat Prof dan Dokter, izin bertanya, apakah gambaran opasitas bilateral dijumpai dalam keadaan gejala ringan dan sedang? Terima kasih Prof. Oke, terima kasih. Ya, jadi jadi kalau pasien, kan kita mengambil pasien-pasien itu biasanya kalau dia tidak ada gejala, biasanya juga pada foto toraknya umumnya tidak memberikan gambaran. Dan jadi biasanya kalau pasien itu dengan di persahabatan itu gejalanya kalau dia ada gambaran pneumonia. Jadi pada foto toraknya ada infiltrat, itu kadang foto toraknya masih bersih tapi ada gejala, kita lakukan foto CT scan maka kita dapatkan gambaran kita kenal sebagai ground glass opacity. Jadi ada bayang kabur yang menunjukkan ada infiltrat di sana. Jadi seperti begitu. Jadi gambarnya bisa macam-macam. Kalau luas bisa gambarnya lebih luas lagi. Jadi seperti gambar opacity yang lebih luas. Jadi tergantung luasnya kelainan. Nah, biasanya pasien-pasien yang dirawat yang sedang lebar itu ada pneumonianya. Sedang pasien-pasien yang ringan itu kadang-kadang memang tidak ada pneumonianya atau sangat sedikit sekali. Demikian. Oke, terima kasih Prof. Itu pertanyaan dari Dr. Yabestin Pakpahan. Nah, untuk yang kedua nanti setelah ini ada Prof. Ari, saya berikan pertanyaan. Prof. Faisal dari Dr. Kiki Sucahyo, Prof. Faisal, bagaimana dengan pemeriksaan spirometri yang saat ini tidak dianjurkan? Pemeriksaan pengganti apa, Prof, yang direkomendasikan mengingat kondisi di Indonesia, khususnya Jakarta? Terima kasih, Prof. Ya, Dr. Kiki, makasih. Ini Dr. Kiki ini menurut saya waktu di
di FKUI dan juga kemudian di Cibinong ya, Dokter Kiki ya. Sekarang udah nggak di Cibinong lagi, di penyakit paru kerja saya ingat. Dokter Kiki memang spirometri saat ini tidak dianjurkan karena kalau dia meniup itu kan mungkin terjadi aerosol dan kita juga nggak tahu apakah mereka tuh ada COVID atau tidak. Jadi persyaratan yang sudah dibuat juga oleh PDPI yang diadopsi dari ATS, American Thoracic Society, dan juga IRS, European Respirology, itu dipastikan kalau kita melakukan seperti orang itu tidak positif, jadi betul-betul negatif, bisa swab itu. Kedua, kemudian dia harus pakai ruang tekan negatif, karena dengan tekan negatif diharapkan aerosolnya nggak kemana-mana. Yang ketiga, harus memakai APD, minimal level 2 untuk yang melakukan spirometri. Nah itu sampai saat ini kita persahabatan ruang tekan negatifnya belum ada, dan kemudian juga kita nggak bisa semua pasien itu harus di swab dulu, sehingga dengan kita sementara tidak melakukan spirometri. Apa penggantinya? Memang agak susah ya, tapi biasanya secara klinis kita lihat. Misalnya kalau tangga ada sesak atau dia berjalan berapa, mungkin itu salah satu petunjuk buat kita bahwa dia ada gangguan seperti demikian. Dan memang spirometri kan kalau kita tidak bisa lakukan, kita bisa melihat dari yang lain. Kalau kita misalnya kita juga bisa melihat analisis gas darah misalnya, atau dari gejalanya. Kan ATS punya gejala yang 5 yang untuk melihat beratnya suatu kelainan paru ya. Jadi kalau dia bisa naik tangga sembari berlari itu berarti dia masih normal. Kalau dia berjalan agak sedikit saat tempat yang mendaki atau rata itu disebut gejala 1, yang 2 itu dia berjalan lebih lambat orang sumurnya. Yang ketiga itu berjalan 1 meter aja sudah sesak, dan paling berat kalau dia buka baju aja sudah sesak. Itu barangkali sebagai patokan bagi kita, sementara kita belum punya atau belum bisa melakukan pemeriksaan spirometri. Terima kasih, Prof. Ya. Sekarang pertanyaan untuk Prof. Ari. Tadi saya juga mendengar, Prof, sangat menarik ya, Prof, ya, ada brain gut axis ya, Prof, ya. Dan saya setuju, Prof, memang pada saat infeksi itu terjadi gangguan keseimbangan mikrobiota usus ya, Prof. Nah, ini ada pertanyaan dari Dr. Rizka. Dari Dr. Rizka Sarah Dewi. Selamat siang, Prof. Mohon izin bertanya, penggunaan probiotik pada COVID, apa diperkenankan sebagai terapi rutin? Misalnya pasien dengan tidak ada gejala keluhan, tapi pada anamnesis, mialgia, malaise, joint pain, dan ada PF bronki di basal paru. Lalu seberapa lama penggunaannya, Prof, dan strain probiotik apa yang sebaiknya digunakan untuk pasien COVID ini? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Jadi tadi saya baru menyampaikan hipotesa ya. Jadi salah satu jurnal menyebutkan mengenai hal tersebut. Karena terus terang saja memang di awal itu belum ada yang mention itu gitu ya. Jadi selalu menyebutkan bahwa ini ada reseptornya, kemudian ada terjadi reaksi peradangan sehingga ini menginjus terjadinya keluhan-keluhan di GI gitu ya. Nah, kemudian bagaimana nih saya sebagai seorang klinisi gitu ya, apakah menganjurkan nggak nih pada pasien ini? Jadi prinsipnya kita mesti lihat dulu bahwa pasien-pasien COVID ini kan juga mengalami penurunan imun ya, kita perhatikan visual. Nah, kalau seumpamanya tadi, misalnya, oke, ini pasien kita akan mau berikan setelah post COVID, ya silakan sebagai suatu terapi maintenance aja menurut saya. Nah, saat ini kan kita tahu ada probiotik-probiotik yang beredar di tengah masyarakat, ya kan? Kemudian yang artinya oke, kalau yang resep dari dokter dalam bentuk kapsul, ada yang bentuk tablet ya. Nah, kemudian juga kalau namanya memang yang bentuk makanan kan yogurt misalnya. Tapi terus terang saja tentu ini harus dijawab dengan riset-riset. Ya, kenapa? Karena kan kita tahu bahwa ini penyakit baru gitu. Dan kita juga baru tahu long COVID kan juga setelah 6 bulan ini, ya kan? Waktu awal kan namanya baru 2 bulan, kita nggak tahu nih apa yang masih jalannya gitu. Nah, tapi terus terang saja memang artinya ini merupakan challenge buat kita sebagai seorang klinisi, apakah memang ini bisa menjadi solusi buat pasien-pasien kita yang masih mempunyai keluhan GI, ya, karena dalam tanda petik hipotesa kita terganggu karena waktu itu dan kita suplementasi dengan probiotik. Tapi dalam keadaan akut, kondisi pasien dalam keadaan akut, saya rasa kita mesti hati-hati ya, karena tetap ini probiotik ini kan cukup baik ya, kalau daya tahannya nggak begitu bagus, takut-takut malah jadi overgrowth bakteria, itu satu hal yang kita mesti
mesti perhitungkan, di mana kita misalnya pada pasien-pasien dengan HIV/AIDS misalnya before kurang dari 100 itu dianjurkan diberikan probiotik. Nah, ini mungkin salah satu hal yang ya, harus menjadi perhatian. Saya sih tidak merekomendasikan kalau ini keadaan akut dengan alasan tadi. Tapi kalau ini tenang, sudah bagus, nah, mungkin dengan alasan itu pun juga saya bisa merekomendasikan untuk memberikan ini kepada. Oke. Terima kasih Prof. Satu pertanyaan lagi. Mohon izin bertanya Prof. Jika post-infection survivor masih mengalami keluhan mialgia, malaise, ada sesak napas, lalu ada keluhan GI tract, apa yang harus kami lakukan sebagai GP di puskesmas? Apakah memberikan NSAID dibolehkan untuk mengurangi rasanya tidak nyaman pada pasien, ataukah dengan cukup multivitamin saja? Jadinya ini tata laksana gangguan GI tract di puskesmas, Prof, sebagai GP pada post-infection survivor. Ya betul, terima kasih. Jadi memang terus terang saja, ini ada satu pasien saya, pasien ya, ibu itu merasakan, kembali lagi ini pasien ini adalah pasien saya memang bolak-balik berobat karena dispepsia. Dia mungkin baru COVID, baru pulang rumah sakit itu 1 bulan yang lalu. Keluhan yang sekarang menunggul, sakitnya minta ampun. Jadi nyeri minta ampun. Saya sih awal saya bilang udah ibu pakai apa namanya yang luar saja, kan ada beberapa yang dengan atau krim gitu, kalau memang ini problem di otot. Dia bilang nggak ada perubahan. Nah akhirnya mau nggak mau saya memberikan NSAID, tentu relatif aman untuk tubuhnya, dengan dikombinasi dengan PPI dan mukoprotektor. Kita anjurkan kalau memang pasien ini post COVID masih nyeri hebat dan kemudian juga pasien tersebut ada masalah dengan tubuhnya, saya menunjukkan ya seperti kita menata laksana yang kita bilang gastropati NSAID. Pada gastropati NSAID itu kita combine mukoprotektor, atau kalau ini betul-betul berat kita berikan NSAID, ya tentu misalnya contohnya PPI, dan kita berikan NSAID. Kalau saya lebih memilih misalnya koksu inhibitor dulu deh, misalnya kelompok itu. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana efek samping. Kan ada satu pasien itu saya ingat 50-an tahun, nyerinya minta ampun sampai nangis. Katanya kata anaknya itu kalau pas lagi kesakitan dia sampai nangis. Itu post COVID-nya udah sebulan yang lalu, dia bilang masih udah saya udah 3 kali di swab negatif katanya gitu. Jadi artinya diyakinkan bahwa ini COVID-nya udah negatif. Tadi memang nyeri luar biasa itu. Itu dari saya. Iya, terima kasih Prof. Sangat membantu ini ya. Apalagi teman-teman kita banyak sekali di puskesmas yang menangani COVID, post-COVID, baik itu yang masih aktif maupun yang sudah selesai. Nah, kita akan menanyakan kepada Flor, apakah ada pertanyaan live? Silakan, Dr. Rizky, mohon saya dibantu. Ya, untuk para peserta bisa raise hand untuk menanyakan pertanyaan secara langsung. Silakan, kebetulan para pakarnya siap membantu. Ada Dr. Rizky yang raise hand? Belum ada, Dok. Belum ada. Ada Dr. Mailantina. Ya, silakan Dr. Mailantina. Di unmute, silakan Dok. Jadi Dok? Halo. Ya, silakan Dr. Mailantina. Mau nanya ke Prof. Faisal. Ya, silakan Prof. Pasien-pasien kami. Agak suaranya tolong dibesar sedikit, Dok. Dekat ke itunya. Halo. Ya, kedengaran. Ya, kedengaran, ya. Buat Prof. Faisal, itu saya mau tanya terapi untuk COVID dengan pasien-pasien fibrosis yang mengeluh sesak napas dan mudah capek, Prof. Ya, terima kasih Dr. Mailantina atas pertanyaannya. Pertama, kalau bisa diukur secara objektif, jadi kita tahu kenapa dia sesak nafas. Apakah betul saturasi oksigennya kurang atau ada hal lain. Jadi yang paling mudah kan saturasi oksigen, kan ada pulse oximetry, kan dilihat. Kalau di bawah normal, di bawah 95 gitu kan ya kemungkinan memang sesak nafasnya karena ada kurang oksigen.
Jadi pada waktu itu ya kita betul terapinya atau pengobatan menggunakan oksigen. Tapi kalau ternyata dengan pulse oximetry dia ternyata normal, jadi kita harus melihat apakah penyebab, apakah betul dia apa itu atau itu suatu subjektif yang dirasakan, tapi tidak terbukti secara objektif ya. Bisa juga kita sebaiknya kalau lebih jelas ya kita melakukan fototoraks, melihat apa betul ada fibrosis pada pasien ini, berapa luas fibrosisnya. Dan tentu untuk lebih lanjut sebenarnya ada beberapa pemeriksaan paru-paru, tapi pada zaman masa COVID ini kita belum melaksanakan. Kalau udah berlalu nanti, misalnya kita spirometri, kemudian lebih lanjut lagi namanya kapasitas difusi untuk melihat apakah ada gangguan difusi. Karena biasanya pada orang-orang dengan fibrosis, dengan itu pasti ada gangguan difusinya. Seberapa banyak gangguan difusinya kita bisa lihat. Nah, untuk pengobatannya, nah itu masih kan seperti diketahui, COVID ini kan masih baru, jadi orang masih mencoba. Tadi sudah saya sampaikan ada berapa pengobatan lanjut orang pemberian steroid dosis rendah, kemudian ada juga orang mencoba memberikan obat-obat untuk IVF, ya. Tapi itu obatnya saya sedang tidak merekomendasikan. Pertama karena obatnya mahal, kedua juga kan belum tentu hasilnya bagaimana, ya. Dan ada juga orang memberikan ini juga saya ada membaca diberikan N-asetilsistein sebagai antiinflamasi. Tapi itu juga masih dalam penelitian. Jadi memang kita semua ini mencoba sama juga untuk obat COVID kan semuanya masih trial kan, karena kita tahu COVID ini kan belum ada obatnya. Jadi ada yang pakai obat oseltamivir, ada pakai remdesivir, ada pakai macam-macam, ada dulu pakai kloroquine, semua masih dicoba-coba ya. Dan jadi bagaimana jawabannya? Belum tentu nanti dari hasil penelitian nanti akan kita dapatkan apa obat yang sebaiknya kita berikan pada COVID. Karena ternyata juga ada pasien-pasien pada awalnya ada fibrosis, setelah diikuti berapa lama hilang gitu kan. Jadi berarti mungkin resolusinya ada yang mungkin nanti kan bisa membaik secara alamiah. Seperti demikian. Ya, terima kasih Prof. Terima Ya, kasih sama-sama. Prof. Mungkin satu pertanyaan lagi yang live. Silakan para dokter semua bila ingin bertanyakan. Ya. Dari mana? Dr. Verna Wirya Pranata. Ya, silakan Dr. Verna. Ditujukan kepada Prof siapa? Silakan di-unmute dulu, Dok. Nah, kalau misalnya tidak ada nih ada satu pertanyaan nih dari Dr. Elisa Songko kepada Prof Ari. Prof, ini banyak yang menanyakan mengenai probiotik, Prof nih. Ya, karena cukup menarik Prof mengenai probiotik ini ya, Prof. Saya juga pernah baca jurnalnya memang itu memang ada manfaatnya pada pasien-pasien post-COVID. Prof, Ari, bagaimana penggunaan probiotik, Prof, dan bagaimana dosis yang efektif untuk post-COVID atau sebagai pencegahan? Dan berapa lama diberikan, Prof? Ya, jadi ya saya standar aja ya kalau ngobatin pasien dengan GI problem, misalnya pada pasien-pasien dengan IBS, konstipasi, IBS IBS diare, atau pada pasien-pasien dengan inflammatory disease misalnya, itu saya berikannya sediaannya macam-macam, tapi umumnya itu diberikannya bentuknya ada bentuk kapsul, bentuk tablet, umumnya mereka 2x1. Dan saya selalu akan berikan kalau untuk probiotik itu minimal 1 bulan, jadi berikan resep 60 biasanya. Ya, karena sekali lagi suplementasi probiotik lain kalau memang ini antibiotik kan jangka pendek atau ini misalnya obat sakit kepala atau jangka pendek, tapi kalau probiotik itu kan membutuhkan waktu untuk suplementasi tersebut sehingga paling tidak kita minimal memberikan untuk 1 bulan. Ya banyak ya ini rata-rata itu dengan dosis 2x1 gitu ya. Nah, jadi untuk kita anggap ini sebagai dosis terapi kalau memang klinis pasien ada keluhan GI post COVID. Jadi kita bisa duga di situ misalnya. Ya tentu pertama kita mesti lihat dulu ya ini antara dua. Kalau toh ini IBS dapat juga karena biasanya post infection. Ada yang kita bilang irritable bowel syndrome post infeksi. Nah, apakah ini memang COVID menyebabkan IBS? Ini juga masih kuasa. Ini memang suatu ladang penelitian yang luar biasa. Ini kebetulan ya, jadi tentu ini menjadi bahan diskusi diskusi kami gastro mengenai hal ini. Karena sekali lagi ini bagaimana kita mensiasati GI problem pada pasien-pasien pasca COVID itu.
Kalau pengalaman saya GI problem, ya mungkin juga teman-teman di Paru juga bisa lihat, biasanya secara klinis ya pasien-pasien ini kan minggu pertama mengalami GI problem, kemudian tentu dikasih antivirus segala macam, dia sudah membaik, itu baru misalnya karena efek dari sitokin storm sebelumnya, macam-macam kondisi paru, biasanya GI problem itu hilang. Saya beberapa report juga termasuk kasus yang saya tangani sendiri, kemudian juga saya lihat beberapa report yang ada di Medica, kasus yang ada di Indonesia ini dilaporkan, biasanya pada minggu kedua GI problem hilang. Jadi saya lihat sih dengan jumlah virus yang berkurang, ini otomatis juga akan mengurangi GI symptom. Cuman tadi yang menarik itu bahwa jangka panjangnya ternyata virus ini mengganggu mikrobiota. Nah ini tadi baru kita berikan itu. Oleh karena itulah maka saya bilang di awal saya sih tidak merekomendasikan memberikan probiotik karena unsur yang kita butuhkan adalah membunuh virus tersebut dalam tanda petik tadi ya, dengan obat-obatan, dengan jumlah virusnya berkurang ini akan berkurang. Tapi tadi dampaknya adanya mikrobiota tadi. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Sediaan probiotik yang di Indonesia apakah termasuk Lactobacillus, Prof? Ya, ada macam-macam, itu ada Lactobacillus reuteri, ya, kemudian juga Saccharomyces, ada macam-macam, itu produk-produknya saya nggak enak. Oke. Ya. Terima kasih, Prof. Yang punya obat senang, tapi jelas itu ada beberapa produk. Dan dibilangnya baiknya memang yang multiple probiotik. Oke. Artinya gini, maksud saya yang ada beberapa kesediaan itu, ada beberapa bakteri, strain bakteri, dan tidak menganjurkan yang combine dengan probiotik. Iya. Bang tanya Prof. Ari, kalau minum Yakult gimana Prof. Ari? Ya silakan Prof, itu kan kalau memang, nah cuman begini, kadang-kadang pengalaman pasien-pasien ini kan kalau pasien-pasien GI itu Yakult bikin nggak nyaman Prof. Iya, asam ya Prof, rasanya ya. Tidak ada masalah GI, silakan aja gitu. Oke. Ya, makasih Prof. Saya juga mengamalkan makan yogurt, saya beli, cuman itu tadi kadang-kadang suka lupa padahal di Iya, ini ada Dr. Rizal Syarifuddin. Tolong Dr. Rizky, tolong di Dr. Rizalnya di unmute. Silakan Dr. Rizal sudah bisa menyampaikan pertanyaan. Ya, silakan Dr. Rizal. Dok, jadi dok? Ya, assalamualkum. Ya, waalaikumsalam. Ini ada, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin menanyakan, memberikan pertanyaan kepada dua narasumber untuk Prof. Ari dan Prof. Rizal. Begini, untuk yang pertama mungkin untuk Prof. Ari, untuk masalah probiotik. Kan kita memang banyak sediaan untuk probiotik ini, Prof. Kira-kira yang multiple mungkin yang bisa kita gunakan yang multiple strain atau yang single strain, karena kan beberapa produk-produk itu kan dia memberikan mengeluarkan yang multiple strain, lebih dari dua bahkan strain lactobacillusnya di situ. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua untuk Prof. Rizal, ini apakah ini mungkin wacana yang belum pernah tahu ya, tapi mungkin di luar konteks, saya ingin menanyakan penggunaan antioksidan untuk fibrosis paru ini bagaimana begitu? Mungkin demikian. Terima kasih. Silakan Prof. Ari untuk dijawab pertanyaan yang pertama dari Dr. Rizal. Ya, jadi terus terang saja ini ada satu studi ya. Ini ada satu studi yang mention bahwa pada pasien-pasien post-COVID ini terjadi penurunan pada Lactobacillus dan Bifidobacterium, gitu ya. Nah,
Kalau saya sih tadi menganjurkan bahwa memang di market kita ini ada yang memang strain kombinasi strain lactobacillus ya, beberapa strain. Jadi ini untuk clinical practice saya aja, saya misalnya di dalam untuk pasien-pasien yang memang tujuannya adalah untuk memperbaiki hemostasis atau kita memperbaiki mikrobiota, itu memang pilihannya adalah yang beberapa strain ya, beberapa strain. Cuman sekali lagi ini saya bilang, ini kan penyakit baru ya, artinya penyakit baru, studi-studinya juga masih artinya juga masih baru semua ini kan, masalah COVID ini kan, post COVID ini kan juga baru muncul dalam 1-2 bulan ini, ketika mereka kan oke lah bulan 3 ya, mungkin ini bulan 9, bulan 10 gitu ya, artinya kan baru 6-7 bulan. Nah, riset tadi itu baru menemukan adanya penurunan dari lactobacillus dan bifidobacterium. Nah, ini kan saya bilang tadi ini kan terus terang saja kan kita empirik lah istilahnya kan. Ya, ini kan saya juga nggak bisa juga bilang bahwa ini baik atau tidak. Kita empirik aja. Ya, toh juga sebenarnya kan kalau kita bicara soal probiotik itu juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita juga. Jadi welcome saja misalnya kita berikan pasien-pasien kita probiotik tersebut. Jadi ya syukur-syukur memang bisa memperbaiki GI problem karena post-COVID. Karena tadi hipotesanya bahwa virus tersebut menyebabkan mikrobiota hemostasis juga terganggu ya di dalam usus kita. Jadi jawaban saya terus terang saja kita masih menunggu riset-riset mengenai hal ini. Terima kasih. Ya, selanjutnya Prof. Faisal. Tentang Terima kasih Prof. antioksidan. Ari. Ya, tentang antioksidan tadi sudah saya sebutkan ya, salah satunya adalah N-asetilsistein ya. N-asetilsistein dipakai dan juga ada beberapa penelitian dia dipakai N-asetilsistein sebagai bukan sebagai antioksidannya, sebagai antiinflamasi. Dan untuk COVID post akut COVID atau long COVID ini ada juga yang mencoba, tapi hasilnya belum tahu kita. Jadi memang ini seperti katakan juga Prof. Ari, ini ladang untuk penelitian, karena di mana-mana studinya juga orang mencoba, nanti apa hasilnya nanti akan melaporkan. Jadi kita juga bisa melihat kan ada berapa penelitian COVID ini ada melaporkan hasilnya bagus, ada yang tidak. Kenapa bisa tadi kontroversi seperti itu? Pertama ya karena dosis barangkali belum sepakat orang. Kedua juga jenis pasiennya, kan ada pasien yang berat, ada pasien ringan, ada pasien yang komorbid dan tidak. Yang ketiga juga lama pemberian, jadi banyak faktor ya. Tapi secara teori maka mengatakan N-asetilsistein sebagai antioksidan dan juga dia berperan sebagai antiinflamasi itu bisa juga digunakan. Tapi ya kita sekarang di persahabatan juga kita juga mencoba ini pada N-asetilsistein ini. Jadi ya kita selama nggak ada efek samping kita bisa lihat kan nanti secara klinis bisa lihat kalau pasiennya memberikan perbaikan kita bisa teruskan. Kalau kita tidak memberikan perbaikan ya kita stop dulu. Kalau terutama kalau ada efek samping ya karena seperti itu. Itu saja jawaban saya. Makasih. Ya, terima kasih Prof. Ari dan Prof. Faisal atas pertanyaannya. Ada yang raise hand lagi nih, Prof. Namanya Dr. Rizka Sarah Dewi. Silakan Dr. Rizka. Ya, terima kasih Prof. Selamat sore. Mohon izin kepada Prof. Faisal sama Prof. Ari. Kan saya GP di Puskesmas, Prof. Ya. Nah, ada pasien pos evaluasi itu yang awalnya tidak ada ronhi, terus pada pemeriksaan fisik itu ada ronhi dari pertengahan paru-paru hingga basal. Tapi pasiennya tidak ada keluhan. Kemudian pasien lainnya ada yang batuk persisten, jadi pas evaluasi itu masih batuk-batuk. Nah, yang saya bingungkan itu kan kami harus mengeluarkan surat selesai isolasi itu, Prof. Nah, itu bagaimana Prof pada kasus ini? Kemudian untuk Prof ini ada juga pasien mengalami nyeri dada kiri, Prof, pas saya evaluasi itu. Nah, kemudian saya kasih Aspilet dan SDN, saya evaluasi 3 hari keluar hilang. Nah, itu yang harus saya lakukan setelahnya gimana, Prof? Yang ini, terima kasih. Untuk yang pertanyaan yang kedua adalah buat Prof. Ari ya, dan pertanyaan yang pertama adalah untuk Prof. Faisal. Jadi gini,
Yang penting kalau pasien sudah diisolasi mandiri, kemudian hasilnya negatif, ya Anda bisa bikin surat bahwa dia sudah selesai isolasi mandiri. Kalaupun dia tetap ada gejala sisa, nggak masalah. Kan tidak akan, yang penting buat kita, dia bebas isolasi mandirinya selama dia tidak lagi positif, dia tidak menularkan orang lain, yang penting kan itu. Nah, untuk dia ada gejala, kemungkinan dia ada yang seperti kita sebut ini, long COVID, atau post-acute COVID, atau chronic COVID-19, seperti demikian ya. Nah, lebih baik evaluasinya kalau benar ada rongki, kita di fototoraks ya, untuk melihat apakah ada kelainan yang menetap, apakah ada fibrosisnya. Sebab kan bisa saja pemeriksaan kita yang tadi nggak ada rongki, apalagi ada rongki, kan kita nggak tahu apa sebenarnya yang terjadi di parunya. Jadi yang lebih bagus kita lakukan pemeriksaan fototoraks sebagai evaluasi. Tapi untuk surat, Anda udah bisa membuat surat, begitu dia udah negatif, buat saja surat, buat dia sudah selesai isolasi mandirinya, dia bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Nah, kemudian untuk gejalanya, ya itu, ya jadi kita melakukan evaluasi untuk melihat kenapa ada gejala tersebut. Nah, untuk batuk-batuk tadi sudah disebutkan ya, batuk-batuk memang cukup banyak, karena mungkin efek dari iritasi, karena pasiennya kan terinfeksi, kemudian membaik, atau bisa juga dikatakan di literatur yang di beberapa jurnal, itu karena fibrosisnya, dia menjadi batuk-batuk. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, untuk Prof. Ari, Prof tadi yang nyeri dada dikasih aspilet, Prof masih pada pasien post-COVID ya, Dr. Rizka ya? Ya, jadi pertama memang saya rasa kita mesti melakukan untuk melakukan diagnosis dulu nih apa ini, artinya tadi ya, oke ini nyeri dada ini kan kita tahu nih apakah memang dari tadi apakah memang paru-parunya sendiri, apakah ini memang dari ototnya, atau memang ini dari jantung misalnya. Itu kan kita bisa EKG, ya kan. Nah, tadi Dr. Rizka langsung memberikan aspilet dan ISF di jantung, tapi kita belum tahu atau tidak. Jadi menurut saya sih sebelum, artinya gini, kita pasti dulu deh diagnosisnya apa, atau working diagnosisnya apa. Ya kalau saya lebih cenderung misalnya, ini bisa dari otot ya, karena memang terus terang saja, mialgia, tadi juga Prof. Faisal juga datanya, kemudian juga data yang tadi saya sampaikan, memang mialgia dan artralgia itu sesuatu yang menonjol pada pasien-pasien post-COVID. Jadi jangan-jangan ini memang nyeri case pain-nya itu karena otot gitu misalnya. Itu jawaban saya, karena tetap kita mesti melakukan assessment. Menentukan diagnosis dulu. Penegakan diagnosis dulu, betul Prof. Setuju saya. Kira-kira demikian. Makasih. Saya tambahkan untuk paru, alhamdulillah kalau kelainan paru biasanya tidak nyeri, karena paru kita nggak punya rasa nyeri. Jadi orang udah parunya udah compang-camping karena TB, orang ada tumor, udah ada macam-macam, nggak ada penyeri dada, karena paru nggak punya. Itu baru ada nyeri dada biasanya kalau udah kena pleura, ya ada pleuritis, atau kalau tumornya kena otot baru ada nyeri. Jadi paru kita nggak punya saraf nyeri. Jadi kalau nyeri pasti bukan dari paru. Kalau dari dada bisa mungkin dari pleura. Tuh, kalau misalnya orang, tapi dari COVID ini jarang kita dapatkan ada effusi pleura ya, jarang. Jadi mungkin tidak. Sedikit ya, Prof. Apa? Ya, sedikit. Ada sedikit, efusi ya dari hasil kita ada ratusan, yang efusi pleura kan nggak banyak. Iya, cuma sedikit. Ya. Ada satu pertanyaan lagi dari Dr. Max Yosef Herman, Prof. Ari, apakah ada perbedaan atau hubungan kejadian reinfeksi dengan status long COVID dan no post syndrome, maksudnya yang tidak bergejala dengan yang bergejala dengan kejadian reinfeksi, Prof? Ya, ini yang saya bilang tadi, ini yang kita masih menunggu data-data ini, ya kan, karena prinsipnya kan begini, tadi kalau dia tidak bergejala, kan, nah kemudian dia timbul gejala, ini apakah memang bagian dari COVID atau tidak? Kemudian tadi kalau memang dia sampai moderate misalnya karena dirawat berapa lama, ini juga. Jadi terus terang saja, ini memang penyakit baru. Apalagi kalau kita long COVID ya, Prof. Faisal. Iya. Kan kita masih nunggu nih. Kita bilang sekarang ini kan kalau untuk Indonesia Maret lah ya, akhir Maret baru 8 bulan nih. Ya, baru 8 bulan kan kira-kira begitu. Jadi kita juga tahu justru di sini kita harus melakukan survei tersebut begitu ya. Tapi disebutkan tadi dalam penelitian di King's College menunjukkan bahwa memang
perjalanan waktu gejala-gejala COVID itu menurun gitu ya. Gitu. Jadi itu kira-kira saya jadi itu nggak memuaskan. Tapi ya memang demikian faktanya. Karena kita juga belum bisa bilang ini apa namanya, kalau tanpa gejala akan lebih rendah dibandingkan kalau severe atau apa. Kecuali kalau memang yang hubungan correlated tadi, yang berhubungan kan jelas bahwa ini ada tromboembolia segala macam, itu pasti severity pasien. Tapi yang justru yang jadi masalah adalah yang non organiknya ini yang kita belum tahu. Terima kasih Prof. Ari. Satu pertanyaan lagi buat Prof. Faisal. Prof. Faisal, pasien saya sebelum kena COVID terkontrol dengan Labax. Ya. Sesudah sembuh, aman tidak Prof bila menggunakan Labax lagi? Oke, ya aman. Ya karena steroid itu malah ada tulisan mengatakan steroid itu juga untuk COVID baik. Ya, maka ada beberapa pasien COVID yang kita berikan steroid. Apalagi Labax kan dosisnya rendah sekali. Jadi selama dia terkontrol, memang dianjurkan tetap memakai Labax. Anjuran dari Gina juga begitu, press release-nya. Gina itu kan organisasi dunia yang terasma global institusional. Jadi jangan jangan mentop pemberian controller. Labax ada controller, jadi tetap pakai walaupun dia kena COVID pun tidak apa-apa. Karena kalau tidak nanti asmanya malah jadi lebih berat, masalah lagi yang lain ya. Tetap teruskan pakai Labax. Tapi jangan lupa ya, setiap pakai Labax seperti kumur seperti biasa. Oke, tetap ya. Oke, karena sudah dibatasi oleh waktu, masih banyak sebetulnya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman antusias sekali dengan peserta hampir 600 ya, Prof. Alhamdulillah. Ya. Saya akhiri acara sore ini. Terima kasih Prof. Ari, Prof. Faisal. Sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dulu dari Prof. Faisal bahwa COVID-19 ini, infeksi COVID-19 bisa sembuh tetapi dengan gejala yang persisten. Gejalanya adalah batuk, anosmia, dan dyspnea, dan ada gejala ikutan yaitu ada perubahan fibrosis ya. Lalu gejala-gejala ini dipengaruhi oleh severity dari disease, usia, dan lamanya penyakit. Lalu dari Prof. Ari, take home message-nya adalah jumlah kasus COVID-19 di Indonesia masih meningkat, walaupun angka penyembuhannya kita semakin baik, angka kasus aktif dan kasus kematian makin menurun. Semoga terus-terusan seperti ini ya. Long COVID atau post COVID merupakan suatu keadaan yang memang harus diantisipasi dan diminimalisir oleh dokter, dan upaya-upaya pencegahan harus terus kita tingkatkan di masyarakat agar kasus bisa ditekan dan supaya kita tidak banyak pasien dengan masalah pasca COVID ini. Kepada Prof. Ari dan Prof. Faisal, terima kasih atas waktunya dan pencerahannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Ari, Prof. Faisal, terima kasih. Prof. Ari, makasih banyak. Prof, sama-sama Prof, makasih Prof. Prof. Ari, saya pengen nelpon, kapan bisa kita? Terima kasih Prof. Ya, terima kasih Dr. Rizky, terima kasih semua. Ari. Terima kasih Dok, terima kasih Prof. Kalau mau nelpon Prof. Ari, bagusnya kapan ya? Pagi? Bisa Prof, bisa Prof. Pagi-pagi? Enggak, boleh Prof, kalau mau nelpon silakan. Oh iya, ya ada nanti ya. Terima kasih ya. Mungkin nggak besok lah ya, pagi-pagi bisa. Habis subuh aja ya. Makasih Prof. Ya, makasih. Sehat selalu Prof. Ari. Amin, makasih Prof. Sama-sama. Alhamdulillah udah sehat banget saya lihat. Alhamdulillah. Nggak ada sepele ya, gejala sisa. Ya itu meriang itu Prof. Oh, meriang udahlah. Kadang-kadang aja. Ya, tapi nggak minum apa-apa kan? Enggak. Oh. Oke Prof. Udah pernah dipoto ulang, CT scan? Belum Prof. CT scan aja Prof. Ari tuh dilihat, takut ada apa gitu. Siap. Untuk tahu aja, pengabutan sih bersih, harapannya bersih gitu kan. Ya. Sudah berapa ya sejak pulang itu? Dan 2 bulan ya, Dan? Prof. Sejak selesai, sudah berapa lama? Ya, kan April, Prof. Ya. Udah cukup lama ya, udah 6 bulan lebih kan? Iya, Prof. Oh ya, mudah-mudahan bersih lah parunya, insya Allah. Makasih sekali lagi, makasih banyak ya. Mudah-mudahan besok insya Allah. Ya, semua. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Pak Ari. Terima kasih, Prof. Malik, makasih banyak. Ini bagus ini sinyalnya ya. Enak. Kalau
Di bawah itu putus-putus. Ini bagus banget.